Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Para hadirin sidang pendengar dimanapun anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul pidato kita pada hari yang berbahagia ini yang berjudul Rasulullah sebagai teladan dalam kita berdagang. Para hadirin sidang pendengar dimanapun anda berada, kita yang berada di sini pasti semuanya kita ingin menjadi seorang pedagang ataupun pengusaha yang sukses. Maka orang yang patut kita ikuti dalam berdagang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sejarah beliau. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda yang sangat jago dalam berbisnis. Dengan modal kejujurannya dan keseriusannya sehingga beliau dikagumi oleh pedagang-pedagang yang lainnya di negeri Syam. Begitu juga dengan Sayyidah Khadijah sebelum menjadi istri Nabi. Beliau pun juga kagum dan tertarik dengan bisnisnya Rasulullah SAW. Pertemuan Sayyidah Khadijah dengan Nabi bukan ketika Nabi dalam ibadah, bukan ketika Nabi sedang tawaf, bukan ketika Nabi sedang umrah. Pertemuan Sayyidah Khadijah dengan Nabi ini bukan ketika Nabi sedang tausiah agama, tiba-tiba datang Sayyidah Khadijah menghampiri Nabi. Tidak. Akan tetapi pertemuan Sayyidah Khadijah dengan Nabi juga dikarenakan bisnis perdagangan. Yang punya barang Sayyidah Khadijah, yang jualan Nabi. Memang pemuda-pemuda yang dahulunya berada di negeri Syam, mereka menjual barang dengan Sayyidah Khadijah. Pemuda yang dahulunya berada di negeri Syam, mereka menjual barang dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bingung kepada pemuda yang satu ini, kenapa kok dia yang jualan, dagangannya laku keras, bahkan berlipat ganda. Karena penasaran, datanglah Sayyidah Khadijah menghadiri Nabi. Dan pertemuan Sayyidah Khadijah pun dengan Nabi juga dikarenakan bisnis perdagangan. Kakek Nabi seorang pedagang, ayah Nabi seorang pedagang, paman Nabi seorang pedagang. Meninggal ayahnya Nabi ini dalam perjalanan dagang. Dibawa oleh paman dalam perjalanan dagang. Bertemu dengan istri juga dalam perjalanan dagang. Berarti Nabi dulunya dikelilingi oleh para pedagang-pedagang. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdagang dari mulai usia 9 tahun, beliau sudah menggembala kambing. Kemudian dari 12 tahun, beliau sudah berdagang sampai umur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena disitulah masa kerasulan beliau. Artinya apa? Kejayaan beliau dalam berdagang ini sudah 28 tahun lamanya. Luar biasa. Jadi modal yang paling utama dilakukan oleh Nabi itulah kejujuran dan usaha daripada beliau. Itu kunci yang pertamanya. Maka pesan daripada saya, maka wahai para pedagang, jujurlah dalam berdagang. Dan ingatlah, sekali engkau tipu hari ini, 1 on yang nanti engkau tipu kemudian sampai ke rumah nanti ditimbang 9 on. Satu hari kadang ada orang yang beli sama anda 10 orang, maka sudah berapa orang yang anda tipu.
Dan ingatlah kemudian uang tersebut engkau bawa kepada naik haji untuk umrah untuk ibadah, maka ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zadukal haram, karena engkau pakai uang haram. Ayuhallah, setiap daging yang tumbuh dengan uang yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya adalah api neraka jahanam. Maka bagaimana hidup Anda nanti akan sukses kalau kaki langkah Anda tidak jujur dalam berdagang? Maka para pedagang, yakinlah kalau kita ingin sukses, usaha, jujurlah dalam berdagang. Dan ingatlah, sekali engkau tipu hari ini, 1 on yang nanti engkau tipu kemudian sampai ke rumah nanti ditimbang 9 on. Satu hari kadang ada orang yang beli sama Anda 10 orang, maka sudah berapa orang yang Anda tipu. Dan ingatlah kemudian uang tersebut engkau bawa kepada naik haji untuk umrah untuk ibadah, maka ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zadukal haram, karena engkau pakai uang haram. Ayuhallah, setiap daging yang tumbuh dengan uang yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya adalah api neraka jahanam. Maka bagaimana hidup Anda nanti akan sukses kalau kaki langkah Anda tidak jujur dalam berdagang? Maka para pedagang, yakinlah kalau kita ingin sukses, usaha kita supaya maju, jujurlah kita dalam berdagang. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat bertanggung jawab dengan konsumen. Ini merupakan modal yang paling utama yang orang cari. Nah, ketika beliau bertemu dengan konsumen, beliau mengatakan, ini barang dagangannya, ini kerusakannya, ini kelebihannya, ini kekurangannya, jujur. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkeliling di pasar, tiba-tiba Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam dagangan yang basah. Kemudian berkata, Man sahiba yasa'ah, hai pedagang ini kenapa kok dagangannya basah di dalam, kering di luar? Kemudian sahabat berkata, As-sabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Jadi yang basah saya taruh di dalam, saya timpa dengan yang kering di atas. Kemudian Rasulullah berkata, Man yasana falaysa minna, siapa yang tipu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka jujurlah kita dalam berdagang. Maka mari, kalau kita mau sukses, ikutilah berdagang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang diajarkan beliau kepada kita semua menjadi manfaat kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.